Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya Sarmin, NIM 2231904022, PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Parepare, program studi pendidikan biologi. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Sampurawa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, untuk di pertemuan kita kali ini kita akan masuk lagi adalah tentang sistem ekspresi. Sebelum kita mulai pada sistem ekspresi, selamat pagi. Pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi. Mulai semangat pagi. Pagi. Oke, bagus sekali, teriak aplaus. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, lagi dahulu ketua kelas disiapkan dulu. Mana ketua kelas? Oke, silakan ketua kelas. Ya, jadi Bismillah. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Kembali. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya mengecek dulu kehadirannya ya. Kelas 11 IPA ya. Oke, akun Al-Fauzan hadir Pak. Alivia, Hadir, Pak. Afianti, Hadir, Pak. Asma. Hadir, Pak. Oke, anak-anak, untuk materi kita masih di bab 8, yaitu adalah sistem ekspresi. Materi yang sebelumnya? Sistem pernapasan. Ya. Setelah kalau di sistem ekspresi itu apa? Yang kemarin terakhir, yang ginjal ya? Iya. Ada yang tahu? Apa itu ginjal? Atau hal yang dihasilkan dari ginjal itu apa? Proses pengeluarannya adalah urin. Oke. Jadi sekarang adalah lanjutan kita di materi kita adalah tentang sistem ekspresi adalah kulit, ya. Kemudian apa lagi? Paru. Kemudian ada hati, ya. Jadi ada 3 pokok tujuan pembelajaran kita, ya. Bisa dipahami? Saya. Tentunya di sini tidak asing lagi adalah kulit ini. Kalau untuk di kulit ini pada biasanya, khususnya kita semua ya, atau mungkin kalian anak-anak pernah berjerawat? Pernah. Siapa yang sini yang belum berjerawat? Semua pernah. Angkat tangan. Kenapa ya? Angkat tangan di sini yang bisa menjelaskan apa yang menyebabkan jerawat itu kemudian pencegahan. Oke, angkat tangan satu orang. Bisa berdiri. Ada Agivia, mana Agivia? Oke, silakan Agivia. Jerawat. Satu, pertama, sumbatan pada folikel rambut oleh campuran sel kulit mati. Kedua, bakteri jenis
Propionibacterium aedes yang berkembang. Ketiga, hormon. Keempat, penggunaan kosmetik yang tidak selalu cocok. Oke, bagus sekali. Beri aplaus dulu. Cara mencegah jerawat itu satu, Rutin yang lain. Siapa lagi yang lain? Cara pencegahannya. Oke. Cara pencegahannya bagaimana? Langsung saja, cara mencegahnya yaitu satu, rutin membersihkan wajah. Dua, hidrasi tubuh dengan baik. Tiga, batasi penggunaan hiasan wajah. Empat, hindari menyentuh wajah sembarangan. Lima, hindari paparan sinar matahari langsung. Sekian. Oke. Terima kasih. Berawas dulu untuk Oke, anak-anak, kalian itu sudah tahu ya apa yang menyebabkan jerawat tadi ya. Salah satu adalah hormon. Kemudian pencegahannya itu adalah salah satunya adalah jangan terlalu berlebihan menggunakan kosmetik. Tetapi untuk pencegahan yang paling utama di sini adalah bagaimana ibadah kita atau sholat kita teratur. Artinya kita harus sering banyak berwudu, ya. Kita berwudu, insya Allah otomatis kita tidak akan lagi sedih bilang wajah kita cerah, ibadah kita bagus, iman kita akan menjadi baik. Bisa dipahami ya? Bisa. Untuk itu saya akan bagikan LKPD-nya untuk diselesaikan. Tapi sebelum itu sudah ada kelompoknya ya? Iya. Oke, kalau begitu silakan gabung di kelompoknya masing-masing. Kalau nggak salah ada 5 kelompok. Ya. Silakan. Iya. Di situ saja. Yes. Harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh menimbulkan penyakit, bahkan kematian. Ngeri sahabat. Oleh karena itu, ada sistem ekskresi yang akan bertugas melakukan peran tersebut. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuat bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Silakan simak juga di video yang saya sudah bagikan di kelompok kita ya. Oke, satu silakan bagi ke depan presentasi ya. Ya Pak. Masing-masing kelompok ya untuk presentasikan 7 menit ya. Epidermis, stratum basale, ruang bagi melanosit yang memproduksi melanin, pigmen yang bertanggung jawab untuk warna kulit. Stratum spinosum memproduksi keratin, protein pelindung yang membentuk kulit, kuku dan rambut. Yang ketiga, pori-pori tempat tumbuhnya rambut, keluarnya keringat, jalur sebum
atau minyak yang berminyak di kulit. Yang dermis, satu dermis retikuler, terdapat serat yang mendukung struktur kulit serta memungkinkan bergerak dan meregang. Kedua, dermis papiler, meluas ke lapisan basal lapisan epidermis, mereka membentuk ikatan kuat yang menghubungkan seperti jari-jari yang saling bertautan. Yang ketiga, kelenjar minyak melembabkan kulit. Yang hipodermis, satu jaringan saraf mengirim sinyal ke otak untuk merasakan berbagai sentuhan dan rasa sakit kulit. Kedua, jaringan lemak menyediakan jalan untuk saraf dan pembuluh darah, melindungi organ-organ dalam tubuh. Sekian presentasi dari materi. Apakah ada yang bertanya? Pengen gambarnya sekarang digambar. Selain digambar ada juga di infocus. Joshua di berapa? Kilo satunya. Inilah gambar dari lapisan-lapisan yang ada pada kulit. Yang kalau lebih lengkapnya bisa dilihat dari info. Oke, kalau tidak jelas di gambar mereka sudah gambar sebagiannya ada lapisan epidermis, dermisnya, kemudian hipodermisnya. Kemudian yang jelasnya ada di bagian atas. Ya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada yang bertanya. Ada bertanya? Silakan. Baik, langsung saja. Apa fungsi kulit sebagai fungsi utama dari sistem ekskresi? Maaf, bisa ulang diulang? Apa fungsi kulit sebagai fungsi utama dari sistem ekskresi? Oke, fungsi utama kulit yaitu yang paling utama yaitu melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. Ya, apakah ada yang mau? Silakan. Mengapa kulit dapat merasakan dan membedakan halus, kasar, panas, dan dingin? Oke. Karena di dalam kulit karena di dalam kulit terdapat jaringan saraf yang berfungsi sebagai yang terdapat saraf peraba dan perasa sehingga kulit dapat merasakan halus, kasar, panas, dingin, dan nyeri.
Oke, terima kasih. Apakah ada yang lain? Apa masih ada yang bertanya? Ya. Sebut nama ya. Langsung saja, mengapa kulit disebut organ terbesar? Karena kulit merupakan organ yang menutupi sebagian besar tubuh. Sekian. Bukan yang lain? Apakah masih ada yang lain? Tidak. Ya, sekian kesekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kedua ingin mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Oke, kepada materi saya serahkan untuk membacanya. Pertanyaannya, jelaskan proses pengeluaran karbon dioksida dan uap air pada paru-paru. Jawabannya, karbon dioksida dihasilkan dari proses metabolisme oksidatif di dalam sel, di mana zat makanan dibakar dengan oksigen untuk menghasilkan energi. Karbon dioksida kemudian dikeluarkan dari paru-paru saat manusia bernafas. Uap air dikeluarkan melalui paru-paru saat kita bernafas dan mengeluarkan nafas. Selain CO2 dan H2O ada beberapa zat lain yang dikeluarkan melalui paru-paru seperti senyawa nitrogen dan klorin. Namun jumlah itu sangat kecil. Nomor 2, tuliskan 4 fungsi masing-masing yang diidentifikasikan pada paru-paru. 1. Mendukung sistem pernapasan. 2. Mendukung proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 3. Melindungi tubuh dari infeksi kuman. 4. Menyeimbangkan pH darah. Gangguan pada ginjal. Satu, tuberkulosis atau TBC. Penyebabnya infeksi bakteri. Yang pertama, infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Cara penyembuhannya dengan vaksin BCG. Yang kedua, menimbul alat tidur yang kita gunakan seperti kasur, bantal, dan kulit, dan makan makanan yang bergizi. Yang kedua, penyakit bronkitis. Penyebabnya itu karena asap rokok, polutan udara, kondisi cuaca, debu, dan lain sebagainya. Cara penyembuhannya dengan cara mengonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter dan minum air putih. Yang ketiga, penyakit asma. Penyebabnya karena bulu binatang, asap rokok, udara dingin, debu, infeksi virus, dan lain sebagainya. Cara penyembuhannya dengan cara jaga keseimbangan tubuh, jaga kebersihan lingkungan, menggunakan inhaler atau obat hirup untuk penderita asma. Oke. Kepada teman-teman sekalian, apa ada yang mau bertanya? Oke, silakan, ada kesempatan sekarang bertanya. Satu kelompok satu dulu ya yang bertanya ya. Silakan. Langsung saja. Upaya apa yang harus dilakukan agar paru-paru bisa sehat kembali bagi perokok? Upaya apa yang harus dilakukan agar paru-paru bisa sehat kembali bagi perokok?
Jadi itu pakai untuk cara menjawabnya. Yang pertama olahraga dengan teratur. Terus berhenti merokok. Terus gunakan air purifier untuk memperbaiki kualitas udara. Melakukan latihan pernapasan. Terus rajin mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Itu saja. Oke, apa ada lagi? Oh iya, ini langsung saja. Yang tergambar dari kami tentang air manusia. Kalau itu kan membersihkan rumah. Kenapa berhubungan dengan paru-paru? Karena kan dia menghirup. Iya. Kalau rumah tidak bersih, maksudnya kalau apa? Fungsi air purifier itu banyak. Satu. menghilangkan virus, bakteri, dan kuman yang bertebaran di udara. Jadi kita pakai air purifier untuk menghilangkan virus yang ada di udara, bakteri dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan organ pernapasan karena kita hirup. Gimana, Bang? Oh, berarti air purifier ini mengeluarkan udara. Dengan alat, kenalan. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus, apa masih ada lagi? Saya lagi. Sadar kelompok anggota mengajukan pertanyaan, yaitu kenapa CO2 harus dikeluarkan dari tubuh? Terima kasih. Kenapa CO2? Karena CO2 merupakan sisa dari hasil pembakaran oksigen, jadi harus dikeluarkan. Oke, silakan kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 yang bertanya. Baik, tentu saja mengapa paru-paru dikeluarkan dari jaringan tubuh dan masuk mengikuti aliran darah menuju alveoli paru-paru. Mengapa paru-paru dikeluarkan dari jaringan tubuh dan masuk mengikuti aliran darah menuju alveoli paru-paru? Paru-paru dikeluarkan. Paru-paru dikeluarkan dari jaringan tubuh. Paru-paru yang dikeluarkan maksudnya? Hasil yang dikeluarkan oleh paru-paru itu adalah apa mungkin begitu ya? Hasilnya. Hasil. Coba diulang. Mengapa hasil dari paru-paru dikeluarkan dari jaringan tubuh dan masuk mengikuti aliran darah menuju alveoli paru-paru? Alveoli? Ya. Hasil dari proses pengeluaran alveolus itu apa? Itu sebenarnya intinya. Hasil yang dikeluarkan oleh paru-paru di dalam alveolus itu apa? Alveolus sama karena dia adalah di bagian dalam.
hasil yang dikeluarkan dari paru-paru LVO, W. Karbon dioksida. Iya. Karbon dioksida yang dikeluarkan. Mengapa hasil dari paru-paru? Oke, rasa cukup ya. Agar gambarnya dipapan dan Yang lebih jelas Oke, saya kira yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk setiap pertanyaan kalau misalkan ada yang ditanyakan, tolong dicatat nanti. Lain waktu kita akan langsung. Kelainan. Satu kelompok satu pertanyaan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Australia ingin mengeluarkan hasil diskusi kami. Baik, adapun materinya yang kami bahas itu tentang kelainan pada kulit, paru-paru, dan hati. Kelainan kulit terbagi menjadi 3, yaitu jerawat, kulis, dan cacar air. Penyebab jerawat akibat pori-pori atau folikel rambut tersumbat oleh kotoran, sebum atau sel kulit mati yang terinfeksi dan akhirnya meradang. Cara penyembuhannya itu menggunakan obat jerawat oles. Kedua, menggunakan tea tree oil. 3, mengoleskan gel lidah buaya. 4, mengopres dan dengan teh hijau. Kelima, memakai masker berdarah. Keenam, mengopres dengan es batu. Langsung hati saja. Seperti Paru-paru itu tuberkulosis disebabkan karena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatannya itu dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan sesuai dosis dan anjuran dari dokter. Asma sering disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, udara dingin, aktivitas fisik, infeksi virus sampai hingga paparan zat kimia. Namun kini penyebab asma baru hati atau penyakit yang kelainannya itu penyakit kuning. Penyakit kuning penyebabnya terbagi menjadi 3, itu prehepatik, yaitu masalahnya bilirubin. Kedua, thalassemia. Bagian hepatik, infeksi virus, contohnya hepatitis, konsumsi alkohol berlebihan, kanker. Ketiga, post hepatik. Penyebabnya itu batu empedu, pankreatitis. Cara pengobatannya itu ada baik pemberian makanan tambahan atau suplemen. 2, prosedur
Terkait dengan pertanyaan. Oke, itulah tadi yang sudah dijelaskan Bu Menteri. Selanjutnya terus siapa yang bertanya? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pemberitaan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Oke, saya rasa sudah cukup bagus untuk materi kita untuk hari ini. Sebelum kita tutup, berikan dulu kesimpulan. Silakan menyampaikan kesimpulan. Oke, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi sistem itu yang pertama, kurikulum yang memiliki tiga lapisan. Yang pertama lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Dan kulit dapat menggunakan sistem berupa paru yang mengeluarkan sistem metabolisme berupa karbon dioksida dan bom air. Dan hati yang berfungsi untuk menetralisasi. Oke, ada lagi yang memberikan kesimpulan? Lagi yang kesimpulan? Oke, tidak ada lagi? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, sudah cukup ya. Oke, sebelum ditutup dengan ini pertemuan kita untuk hari ini, ada post-test yang saya akan berikan. Silakan yang saya sudah bagikan di grup itu silakan dikerjakan ulang. Ya. Waktunya 5 menit, silakan. Silakan dikerjakan ulang. Di sini kelihatan ya yang 13 lainnya yang tadi malam yang sudah kerjakan. Silakan kerjakan saja di post testnya. Tidak bisa lagi. Hanya karena jaringan juga tidak bisa lagi. Ya, mungkin rasa cukup untuk di pertemuan kita hari ini. Ya, rasa cukup di pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu adalah tentang sistem ekspresi pada hewan. Ya, untuk itu kita akan lanjutkan adalah pada sistem ekspresi pada hewan. Ya, oke, rasa cukup. Untuk di post testnya nanti untuk hasilnya nanti saya akan bagikan di grup ya. Rasa cukup. Silakan sebelum kita pulang untuk kita kelasnya silakan di